Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengungkap peredaran 80 kg sabu jaringan internasional di 2 kota Pekanbaru Riau. Total ada 11 pelaku yang ditangkap. Gambar besar yang mengejutkan mengguncang panggung selebriti setelah publik mengetahui artis Nia Ramadhani ditangkap polisi karena narkoba pada 27 Juli 2021 kemarin. Mirsa aktor Jeffrey Nicole ditangkap Polres Metro Jakarta Selatan karena memiliki narkotika jenis ganja seberat 6,01 gram. Jeffrey ditangkap di tempat tinggalnya di salah satu klaster di kawasan Kemang pada Senin dini hari. Musisi Ardhito Pramono diketahui ditangkap polisi karena kasus narkoba di kediamannya pada Selasa 11 Januari 2020. Saudara Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap seorang DJ berinisial CB atas penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Penangkapan dilakukan di sebuah apartemen di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kami datang dengan senyuman keseruan. Kami datang dimana saja pastikan meriah. Kami ada di ujung sana atau dari semak-semak dengan penuh dan senyum. Kami datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to Ngosan, ngobrol santai. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi terbaiknya. Oke, jadi di podcast kali ini kita akan ngobrolin sesuatu yang bisa dibilang sering nih kita dengar ataupun baca. Entah itu lewat portal berita, video, atau bahkan sosialisasi yang dulu sering banget kita ikutin. Betul banget, sesuai dengan cuplikan video di awal tadi, hari ini kita akan ngobrol perkara narkoba. Lebih khususnya, narkoba jenis ganja dan heroin. Gak sendirian, di sini aku ditemenin sama teman satu kelompokku. Halo teman-teman semua. Halo Putri. Oke, Putri pasti udah lihat dong tadi cuplikan video di awal. Gimana nih menurut Putri? Jujur nih ya, sampai saat ini tiap ada berita publik figur atau apapun ketangkap gara-gara narkoba, aku selalu mikir, kenapa harus narkoba? Kenapa selalu narkoba yang jadi alternatif buat nyelesain masalah mereka? Secandu dan sehebat apa sih narkoba sampai bikin banyak orang jadi ketergantungan sama mereka? Bener banget Put, kenapa bisa narkoba ini jadi alternatif buat banyak orang? Bahkan, menurut data BNN Republik Indonesia, sejak tahun 2012 tercatat sekitar 16.845 kasus narkoba, 22.980 total tersangka kasus narkoba, dan 35.921 total pasien penyalahgunaan. Padahal kasus itu baru yang tertangani, sedangkan kita sendiri nggak pernah tahu seberapa banyak orang di luaran sana yang kemarin atau mungkin sampai saat ini masih terus kecanduan narkoba yang nggak tertangkap dan tertangani. Tahu nggak sih Put, dari banyaknya kasus narkoba tadi, barang bukti aset kalau dirupiahin itu jumlahnya 1 triliun lebih. Yang mana barang bukti paling banyak adalah narkoba jenis aseton. Sedangkan 2 jenis narkoba yang jadi topik utama kita hari ini ada di urutan ketiga, keempat, dan ke-22. Biji ganja di urutan ketiga dan keempat, sedangkan heroin di urutan ke-22. Wah juga ya nominalnya sampai 1 triliun rupiah. Tapi sebelum kita lanjut bahas lebih dalam, kayaknya kita perlu cari tahu dulu nih, apa sih narkoba itu? Supaya teman-teman yang dengerin podcast ini bisa paham dan nyambung sama apa yang bakal diomongin beberapa menit ke depan. Menurut UU Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Untuk ganja sendiri, dia ini merupakan tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Meskipun menyerupai daun singkong, tentu saja kandungan di dalamnya berbeda. Pada tanaman ganja mengandung tetrahidrokannabinol atau THC. Jadi, jangan sampai ketuker ya teman-teman sama daun singkong.
Kalau heroin sendiri merupakan obat bius yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya yang sangat kuat, karena kekuatannya 2 kali lebih kuat dari morfin. Di Indonesia, heroin biasa disebut dengan heroin juga, tapi dengan kadar yang lebih rendah biasanya disebut dengan putau. Nah, sekarang kamu penasaran gak? Gimana ya ganja sama heroin ini bisa ada dan bahkan bisa sampai ke Indonesia? Ngomongin soal sejarahnya, ganja sendiri termasuk ke dalam tanaman yang sudah lama dibudidayakan. Para ahli juga sepakat kalau tanaman jenis ini berasal dari Asia dengan wilayah persebaran di Laut Kaspia, Rusia Tengah, Rusia Selatan, sampai India Selatan dan Laut Himalaya. Sedangkan di Indonesia sendiri pertama kali kenalkan di daerah Aceh yang sengaja didatangkan oleh Belanda dari India untuk dijadikan penghalau hama kopi goyo Aceh Tengah. Jadi nggak kaget ya kalau banyak berita ladang ganja dimusnahkan di daerah Aceh sana. Ganja umumnya mengacu kepada pucuk daun, bunga, dan batang dari tanaman yang dipotong, kemudian dikeringkan, lalu dicacah yang biasanya dibentuk menjadi seperti rokok, dan beberapa orang menambahkan tembakau, daun, atau campuran rokok herbal lainnya ke dalam kuncup bunga sehingga dapat mengembang di dalam dinding ganja. Wow, lama juga ya ternyata. Betul Sya, tapi kalau heroin sendiri aku kurang tahu nih. Informasi nih buat teman-teman semua. Sejarah dari heroin sendiri gak kalah panjang dari sejarah ganja. Heroin sendiri sudah dikenal oleh manusia sejak 6.000 tahun yang lalu dan dikenal dengan pohon kebahagiaan. Pada abad ke-7 atau ke-8 muncul praduga bahwa para pedagang Arab membawanya ke Cina untuk digunakan sebagai pengobatan. Barulah pada tahun 1874 orang-orang mulai membuat yang namanya heroin. Kalau tadi kan ganja bagian yang digunakan ya dari tanaman itu sendiri, mulai dari pucuk daun, bunga, dan batang. Beda lagi nih kalau sama heroin. Heroin ini termasuk ke narkotika semi sintesis karena dibuat dari modifikasi struktur kimia alami morfin. Jadi, pada tahun 1874, seorang ilmuwan dari Inggris bernama C.R. Wright membuat heroin dengan cara mendidihkan morfin dengan asam asetat. Barulah di tahun 1890, heroin diproduksi secara massal untuk dijadikan obat oleh perusahaan farmasi milik Bayer. Farmasi? Obat-obatan? Hah? Berarti narkotika yang sering dibilang barang berbahaya ternyata juga masih punya manfaat. Nah, ini nih, jangan salah. Dalam sejarahnya aja, tadi udah disebutin, entah itu ganja ataupun heroin, dua-duanya sama-sama bermula digunakan sebagai obat. Heroin sendiri dulunya dipakai buat zat terapi pengobatan sesak nafas dan penekan batuk. Bahkan, juga digunakan untuk menyembuhkan kecanduan morfin karena memiliki kandungan yang sama dengan morfin. Tapi sayangnya, di tahun 1910, penggunaan heroin sebagai terapi pengobatan kecanduan morfin dilarang oleh pemerintah Amerika. Hal ini dikarenakan ditemukannya fakta bahwa resiko kecanduan heroin lebih parah dibandingkan kecanduan morfin. Sehingga seiring berjalannya waktu, penggunaan heroin di rumah sakit dan fasilitas medis digunakan secara substantif. Sama kayak heroin tadi, ganja pun juga dipakai nih buat pengobatan alternatif dan komplementer, karena ini bukan terapi konvensional. Tapi ya karena namanya juga manusia, banyaklah yang menyalahgunakan dan berakibat kecanduan. Karena pada dasarnya semuanya memang punya efek candu kan. Bahkan WHO mencatat sekitar 25% atau 140 juta populasi orang dewasa di seluruh dunia menggunakan ganja untuk alasan rekreasi atau lainnya. Jadi semua itu ada prosedur dan batasannya. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu gak pernah baik. Wah, gila. Ternyata narkotika masih punya sisi manfaat ya kalau digunakan sesuai batas. Oh iya, aku yakin nih teman-teman pasti juga merhatiin perubahan yang terjadi pada si pengguna narkoba. Bisa dilihat kayak Nia Ramadhani, Jeffrey Nicole,
atau artis-artis yang lain ya. Before after mereka pakai narkoba bener-bener kelihatan jelas. Segala sesuatu pasti ada dampaknya kan? Sama aja dengan narkoba yang dipakai oleh mereka, entah itu efek jangka pendek ataupun jangka panjang. Yang jelas semuanya punya efeknya sendiri-sendiri. Kalau pada ganja, efek jangka pendeknya ini berupa nyaman, enak, meningkatnya persepsi visual dan pendengaran, banyak bicara, perasaan bingung, emosi, menurunkan kemampuan memori, kemampuan kemudi dan koordinasi. Sedangkan efek jangka panjangnya berupa halusinasi, kematian, overdosis, resiko bronkitis, kanker paru-paru, lesu, bersikap bodoh, dan melalaikan pekerjaan. Gak jauh beda dari si ganja, penggunaan heroin juga punya dampak baik itu efek jangka panjang ataupun jangka pendek. Jangka pendek sendiri berupa gelisah, depresi, pernapasan, fungsi mata berkabut, mual, dan muntah, menekan nyeri, dan abortus spontan. Sedangkan jangka panjangnya berupa adiksi, HIV, dan hepatitis, infeksi bakteri, infeksi jantung, dan katupnya overdosis juga kematian. Yap, betul. Karena banyaknya pengguna dan pecandu narkoba, pemerintah pun terus mengupayakan pencegahan terhadap narkoba, di mana regulasinya sudah disahkan dan dilakukan pembentukan suatu badan khusus untuk menyelesaikan persoalan narkoba secara nasional. Dan gak lupa, untuk pencegahannya selalu dilakukan kegiatan penyuluhan dan juga bimbingan mengenai narkoba dan segala bahaya juga dampak yang ditimbulkannya. Aku tiba-tiba kepikiran sama pertanyaanku di awal tadi. Apa sih alasan dari seseorang buat pakai narkoba dan sampai kecanduan? Di buku atau jurnal, pasti banyak banget nih yang nyebutin faktor keluarga, lingkungan, pergaulan, ataupun cuma sekedar pengen coba-coba dan akhirnya kecanduan. Tapi beberapa hari yang lalu, secara nggak sengaja aku nemuin sesuatu di forum online yang menanyakan apa yang membuat seseorang ingin menggunakan narkoba. Dan jawaban yang diberikan beberapa orang membuat aku diam beberapa saat. Beberapa dari mereka bilang, mereka mengkonsumsi narkoba karena stres dan depresi yang dipunya. Ada yang diresepkan oleh psikiater mereka, atau mereka mencoba sendiri dan berakhir menjadi seorang pecandu. Dan dari berbagai permasalahan yang berbeda, mulai dari gangguan kecemasan, serangan panik, depresi, stres, terlalu kesepian dan menelan kepahitan dalam hidup, tekanan dari luar ataupun trauma. Dan ketika mereka mencoba narkoba, mereka bilang, mereka jadi lebih tenang dan lebih nyaman, seolah-olah gak ada lagi beban yang mereka punya. Jadi bagi beberapa orang bisa diibaratkan kalau mereka itu seperti pengelana yang berjalan jauh tanpa membawa bekal apapun. Dan secara ajaib mereka nemuin pohon apel yang buahnya kelihatan bagus banget, padahal di dalamnya banyak ulat atau udah busuk. Tapi karena itu satu-satunya yang mereka bisa temuin selama perjalanan dan yang bisa nolong mereka cuma itu. Jadilah buah apel itu buah paling enak di dunia menurut mereka. Sehingga muncullah keserakahan ingin mengulang lagi rasa segar ketika makan buah apel tadi, yang kalau dalam narkoba mereka termasuk ke dalam tahap kecanduan. Wah, analogi yang bagus nih buat menutup podcast kali ini. Karena secara nggak sadar, ternyata udah lumayan lama nih kita ngobrol. Jadi buat menutup podcast kali ini, aku mau bilang, para pecandu dan pengguna itu nggak harus dihakimi. Mereka lebih perlu untuk direhabilitasi. Kedepannya kita mungkin juga perlu nih buat lebih peduli lagi kepada sekitar. Karena siapa tahu, kepedulian kita bisa ngebuat keinginan seseorang untuk menggunakan narkoba semakin hilang. Terima kasih udah dengerin podcast kali ini. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.